Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haji Karyoto, MPDI, selaku Guru Pembimbing Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat Hajah Dewi Haryati, SPDMM, selaku Guru Pembimbing Bahasa Indonesia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Di sini kami dari kelas 12 IPA 6 ingin membawakan sebuah pidato yang bertemakan dahsyatnya kekuatan kedua orang tua. Dahsyatnya kekuatan kedua orang tua. Dahsyatnya kekuatan kedua orang tua ini akan saya bahas tentang dua makna, tentang dua hal, yaitu keramat dan ridho orang tua. Ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Mau hidup sukses atau tidak, mau hidup bahagia atau tidak, mau hidup tanpa masalah, hidup tanpa beban di pundak orang tua, jawabannya satu, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Allah Subhanahu wa taala telah menggantungkan dan telah menyandingkan ridhonya kepada kita, yaitu ridho orang tua. Ridho orang tua akan menjadi bermakna apabila kita sanggup untuk berbakti dan mengabdi kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan karunia yang sangat indah kepada kita, yaitu orang tua. Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah dan keramat. Keramat berasal dari kata al-karomah yang berarti kemuliaan. Orang tua kita menjabat sosok predikat yang penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mencari tentang hal yang keramat, tidak usah ke kuburan, tidak usah ke dukun. Keramat itu adalah karomah dan orang tua kita sendiri mempunyai karomah itu. Ketika karomah itu kita abadikan, ketika karomah itu kita abdikan, insya Allah apapun yang kita lakukan akan barokah karena terdapat ridho orang tua. Saya punya satu kisah antara pemuda dan Rasulullah SAW. Pemuda ini bertemu sore hari bersama Rasulullah SAW. Lalu pemuda ini ingin meminta izin berjihad kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bertanya kepada pemuda ini, "Wahai pemuda, apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Lalu pemuda ini menjawab, "Masih ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, "Jika kedua orang tuamu masih hidup, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jihad itu tidak harus berperang, tetapi berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang sangat mulia di muka bumi ini yang kita lakukan. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan beberapa karomah-karomah yang dimiliki oleh kedua orang tua yang perlu kita ketahui. Poin pertama adalah persandingan beribadah kepada Allah dengan perintah berbakti kepada orang tua. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imay yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanhar
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya Allah telah menetapkan agar kalian tidak beribadah melainkan kepadanya, dan hendaklah kalian berbakti kepada orang tua. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Poin kedua, keridhaan Allah berdasarkan keridhaan orang tua. Nabi SAW pernah bersabda, Ridallahi fi ridha walidain, yang artinya adalah keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Maka dari itu, kita sebagai golongan orang yang soleh dan soleha untuk senantiasa berbakti kepada orang tua dan selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang masih memiliki kedua orang tua maupun yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua, marilah kita sama-sama selalu berada di jalan Allah, jalan yang paling benar, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra dan sabda Nabi SAW. Poin ketiga adalah berbuat baik kepada orang tua sebagai penebus dosa. Seperti yang kita semua sadari, bahwa berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu kita, adalah cara yang paling ampuh untuk kita melalui proses taubat, pengampunan dosa. Berbuat baik kepada orang tua adalah ibadah yang utama. Bahkan jika ibu kita sudah meninggal sekalipun, kita tetap harus melakukan amal ibadah yang baik kepada orang tua kita, seperti berziarah, mendoakan ibu kita. Dan walaupun orang tua kita sudah tiada, kita bisa berbuat baik kepada orang yang ada di sekitar kita. Poin yang keempat adalah durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, maukah kalian kuberitahukan dosa besar dan yang terbesar? Para sahabat pun menjawab, tentu mau wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Kemudian beliau bersandar dan bersabda lagi, perkataan dusta dan persaksian palsu. Beliau terus-menerus mengulang sabdanya itu sampai para sahabat pun berharap beliau segera terdiam. Hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Dari poin-poin ini kita bisa belajar bahwa berbakti kepada orang tua merupakan hal yang sangat penting dan merupakan ibadah bagi kita sendiri. Kesimpulan pidato kami, berbakti kepada orang tua adalah hal yang wajib dan utama, dan pintu terdekatnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu orang tua. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang telah mendengarkan. Akhir kata dari saya, bunga yang harum aroma melati, baunya sungguh harum sekali. Pidato kami sampai di sini. Semoga kelak kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.